Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coaching bersama saya Ahmad Arif dari SDN Sumberjati 2. Dan saya Hefi Pasari dari SDN Kebon Dalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya hari ini Bu Alfi? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Pak Arif sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Alfi. Bu Alfi hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Bersama siapa ya coaching kali ini? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Evi Pak. Oke. Sebagai awal ya saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Alfi ya. Iya. Yang pertama-tama ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya. Untuk rubrik penilaian hari ini nanti saya akan menilai tentang prinsip seorang coach ya, yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Dan yang kedua adalah kompetensi inti dari coaching, yang diantaranya ada present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot itu. Paham itu ya? Iya Pak. Nah, baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati Bu dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya tadi ya Bu. Pertanyaan pertama Bu yang saya tanya kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi di sini yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya. Ya. Di sini tentang kehadiran penuh Pak. Ya. Keduanya mendengarkan aktif. Ibu. Gitu, Pak. Oh ya. Dan untuk pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Yang lebih spesifik di sini saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya Bu Iya. ya? Ya, bagus sekali Bu. Kemudian yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching di sini saya ingin lakukan ya, adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coach tersebut Ya. dan si coachnya tadi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Oh gitu ya, bagus sekali Bu ya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach, semoga berjalan dengan lancar. Nanti saya akan memantau bagaimana berjalannya coaching nanti Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bisa dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum Bu Evi. Ya, waalaikumsalam Bu Alfi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah baik, sehat. Meskipun badannya agak capek-capek ini Bu. Kenapa Bu Evi? Ada yang bisa saya bantu Bu Evi? Iya, sepertinya ada yang menjadi beban pikiran saya ini. Jika Ibu tidak sibuk, boleh Kak kita berbincang-bincang sebentar Bu. Iya Bu, boleh sekali. Saya sepertinya sangat butuh untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah. Memangnya Bu Evi di sini ada masalah apa ya? Iya, sebenarnya saya ada masalah di pembelajaran. Apa Bu? Itu tentang di kelas Bu, pembelajaran di kelas ada satu siswa saya itu yang kurang semangat belajar. Iya.
Kenapa Bu tidak semangat untuk belajar? Satu anak ini tidak semangat belajar itu sebelumnya saya panggil dulu anaknya dulu. Kemudian saya tanyakan kenapa kok sampai tidak bersemangat belajar seperti itu. Ternyata itu alasannya karena ini posisinya di pembelajaran bahasa Jawa Bu. Ya. Anak ini itu kesulitan dalam membaca bahasa Jawa, dalam membaca teks bahasa Jawa. Karena kan teks bahasa Jawa itu tidak seperti bahasa Indonesia. Dibaca apa I kadang dibaca E begitu ya. Jadi anak itu merasa kesulitan. Nah karena kesulitan inilah dia menjadi malas untuk belajar ketika pelajaran bahasa Jawa. Jadi tidak setiap hari dia. Iya, Itu malas itu. iya, hanya ketika jadwalnya pembelajaran bahasa Jawa saja. Kebetulan hari Selasa itu. Tapi dia setiap hari Selasa itu semangatnya selalu menurun dia. Iya, iya benar sekali Bu. Setiap Selasa itu dia begitu. Baik Bu, tadi Baby bilang kan ada satu siswa yang tidak semangat belajar lah di hari Selasa. Setiap hari Selasa itu Bu ya? Iya. Mungkin karena menurut pengamatan saya nih Bu, sepertinya itu karena sudah takut dengan pelajaran bahasa Jawa, jadinya setiap Selasa itu anaknya seperti itu. Kesulitan untuk Membaca rutinnya membacanya itu ya. Iya. Iya, iya, iya. Lalu dari pengamatannya Bu Evi yang lainnya itu kira-kira apa ya yang membuat dia tidak semangat? Barangkali ada permasalahan pribadi atau permasalahan dengan temannya atau bagaimana gitu. Setelah saya telusuri lebih lanjut Bu ya, ternyata tadi kan perkara membacanya sulit ya. Ternyata itu saya tanyakan teks bahasa Jawa itu di buku itu tidak ada yang pendek. Teksnya itu kan panjang-panjang. Itu anaknya kalau lihat itu sudah ini sudah Males ya? iya benar Bu. Jadinya sudah sulit membaca, ditambah teksnya panjang-panjang. Biasanya Tambah patah bahasa sekali Jawa itu kan iya. memang apa ya, legenda atau apa Wah, gitu ya. Jadi iya. ceritanya kan panjang sekali Panjang gitu. begitu kan ya. Jadi panjang-panjang sekali. Iya. Nah, dari pengamatannya Bu Evi tadi, dari permasalahan itu tadi, apa ya, kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya tadi itu apa yang harus dilakukan Bu Evi? Sepertinya saya itu harus mengganti metode pembelajaran saya. Karena kalau melihat dia yang seperti itu, sepertinya metode pembelajaran saya itu terlalu monoton karena kan hanya ceramah saja. Jadi sebenarnya harus saya tambahkan metode pembelajaran yang lebih inovatif atau mungkin saya tambahkan dengan SPT. Kira-kira metode pembelajaran yang sudah pernah Bu Evi lakukan dan sampai berhasil pada pembelajaran itu sehingga Bu Evi itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu pernah nggak Bu Evi? Melakukan metode pembelajaran apa gitu? Sepertinya pernah satu kali itu. Saya waktu itu menggunakan suatu permainan. Permainannya itu namanya pesan berantai. Nah itu ada teks yang harus disampaikan anak-anak kan sebenarnya. Tapi teksnya itu saya penggal-penggal dan disampaikan secara berantai oleh anak-anak yang dibagi per kelompok begitu. Nah melalui permainan itu ternyata akhirnya semua anak itu membaca teks yang panjang itu tadi. Iya, tapi dengan cara yang menyenangkan. Iya, betul Membaca sekali. teks itu. Iya, jadi mereka merasa senang, tapi juga teksnya akhirnya terbaca juga. Oke, luar biasa ya Bu Evi. Alhamdulillah. Jika kita ranking ya, dari angka 1 sampai dengan angka 10 itu menurut Bu Evi berapa tingkat keberhasilan metode itu? Kalau menurut saya itu sekitar 8 lah. Ya itu cukup berhasil untuk mencapai dari tujuan pembelajaran saya itu tadi. Oke, baik. Lalu selanjutnya rencana apa yang akan Bu Evi lakukan? Selanjutnya itu karena tadi akhirnya saya mengingat-ingat
metode yang bagus untuk anak-anak. Selanjutnya saya ingin itu mengembangkan lagi metode atau permainan-permainan untuk anak-anak atau ice breaking yang membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa senang untuk belajar bahasa Jawa. Jadinya saya tidak hanya menyampaikan, tapi anak-anak juga bisa senang dalam belajar. Nah, untuk melaksanakan rencananya Bu Evi tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Evi? Yang pasti ya Bu ya, support utama itu pasti kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Kemudian rekan-rekan guru saya sharing, berbagi ilmu dengan mereka, dan yang pasti support untuk mendukung pembelajaran anak-anak itu ya orang tua mereka, wali murid. Semuanya mendukung Iya. Kemudian untuk waktunya itu, Bu Evi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakannya itu? Kalau dilaksanakannya itu ya pastinya secepatnya Bu ya. Di jadwal selanjutnya seharusnya harus sudah saya lakukan. Cuma mungkin untuk goalnya itu prosesnya mungkin agak lama karena kan tidak mungkin instan. Iya. Iya benar sekali Bu. Kira-kira mulai rencana ini seperti ya yang saya katakan tadi, mungkin mulai minggu depan, di Selasa depan itu harus saya laksanakan. Komitmen apa ya Bu yang akan Bu Evi lakukan komitmen untuk biar rencana Bu Evi ini bisa terlaksana? Komitmen seperti apa? Komitmen saya itu saya harus konsisten sebenarnya, itu yang utama. Biar di setiap pembelajaran bahasa Jawa saya itu saya selalu berpikir untuk kreatif, untuk menemukan metode-metode atau ice breaking atau permainan yang menyenangkan untuk anak. Jadi kalau saya tidak konsisten, nanti tiba-tiba minggu ini saya memberikan metode kreatif, minggu depannya saya Mut-mutan. Jadi saya harus konsisten itu. Iya. Jadi tidak nunggu mood ya Bu ya? Iya, harus konsisten. Baik Bu, semoga rencananya Bu Evi bisa berjalan dengan lancar dan bisa terlaksana dengan secepatnya Bu Evi ya. Bagi Bu Evi, bagaimana perasaan Bu Evi ini setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah, rasanya saya plong sekali, lega, karena ternyata hal yang saya pusingkan selama ini itu ada solusinya. Alhamdulillah, Ya. begitu Bu. Syukur sekali. Saya juga senang berbagi cerita dengan jenengan. Semoga semua rencana jenengan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Evi. Amin. Sampai ketemu kembali ya Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Pak. Bu Alfi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Evi ya. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab Pak ya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Alfi, menurut saya sebagai observasi yang dilakukan Bu Alfi tadi, prosesnya coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Alfi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Evi, sehingga Bu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak ya, untuk proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya.
Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.